Murasma di Sudehita Parpungu Ina HKBP Cimahi Sisinga Mangaraja di Obason naeng hita rap manangihon hatani dibata alai jumulo mahita mamuji tuhata sian buku ede nomor 600 onopuluonom taedehon ma ayat sada dohot ayat tolu. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa Sorgawi, kami bersyukur, berterima kasih. Tuhan memberkati kami, menjaga hidup kami, sehingga dalam keadaan baik dan sehat kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti, memahami dengan baik, dan percaya akan firman-Mu dan melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Dengarlah doa kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita dengarkan, kita belajar bersama pada hari ini, sebagaimana tertulis di dalam Injil Yohanes. Pasal yang ke-14 ayat 11 hingga dengan ayat yang ke-15. Marilah kita bersama-sama mendengar dan memperhatikannya dengan cermat. Demikianlah isinya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Yesus Kristus, dari teks firman Tuhan hari ini kita mau melihat bagaimana percaya, mengasihi,
dan melakukan perintah Tuhan. Kaum ibu yang dikasihi Tuhan, bolehlah mungkin kita sejenak mengingat masa muda kita dulu. Ketika kita masih muda, seseorang yang ingin dekat dengan kita, bahkan mungkin berkata dia menaruh hati dan mau mengasihi kita. Kalau kita mendengar itu, pasti kita ingin mengetahui dan memastikan kebenaran dari kata-kata itu. Tentu kita akan memperhatikan setiap langkah dan perbuatannya bagi kita. Apakah ia akan menerima, menuruti apa yang kita katakan padanya? Biasanya orang yang sungguh-sungguh ingin benar menaruh hati dan mengasihi, dia akan selalu berusaha mencari tahu apa yang kita suka, apa yang kita mau. Dan kalau ia tahu itu, dia akan lakukan supaya kita memperhatikannya dan menerima dia di dalam hati kita. Kalau dia benar-benar melakukannya, mungkin di hati kita ada sesuatu, timbullah di hati kita sesuatu kepadanya, hingga kita benar-benar yakin, percaya bahwa ia memang benar-benar mengasihi atau menaruh hati kepada kita. Hingga perasaan kita, hati kita juga bisa berkenan kepadanya. Dan kita menaruh hati, kita percaya kepadanya. Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita dengar, ini perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Mungkin Yesus melihat murid-murid itu tidak terlalu yakin, tidak terlalu percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Padahal Yesus sudah ada bersama-sama dengan para murid dalam cukup waktu. Para murid itu sudah melihat apa yang dikerjakan oleh Yesus. Yesus lebih dari seorang guru biasa. Dia lebih dari seorang pemimpin biasa. Dia lebih dari orang biasa. Dia bukan orang sembarangan. Dia bukan guru sembarangan. Dia bukan pemimpin yang sembarangan. Yesus tidak hanya mengajarkan apa yang benar, tetapi dia melakukan kebenaran. Bahkan dia sendiri kebenaran itu. Yesus tidak hanya mengajarkan kasih, tapi dia benar-benar melakukan kasih. Dan Yesus itulah kasih. Yesus tidak hanya sekedar menegur dan mengingatkan orang berdosa. Tetapi Yesus menuntun orang berdosa itu untuk sampai kepada kebenaran dan menawarkan pengampunan akan dosa dan hidup yang kekal. Yesus tidak hanya memperingatkan hal hidup taat, tetapi Yesus sendiri taat kepada Bapanya. Yesus tidak hanya memerintahkan orang supaya memberi pertolongan. Yesus sendiri melakukan pertolongan dan dialah pertolongan kita. Yesus tidak hanya berbicara soal lapar, tapi dia memberi makan orang-orang yang lapar. Yesus tidak hanya berbicara bagaimana membantu orang miskin, tapi Yesus sendiri menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Yesus mengajarkan banyak hal yang bisa menuntun semua orang sampai kepada Bapa. Yesus mengajarkan juga berdoa. Dan dia sendiri berdoa, bahkan dia menjawab setiap doa. Ibu-ibu yang dikasihi Yesus Kristus, Yesus mengingatkan para muridnya supaya mereka melihat siapa Yesus dan percaya siapa dia sesungguhnya. Sebelum dia meninggalkan para murid, sebelum Yesus menyelesaikan tugas, misi, dia datang ke dalam dunia.
untuk melakukan apa yang dikehendaki Bapanya, menyelamatkan orang berdosa dan dunia ini. Yesus mengatakan itu sebelum dia sampai di kayu salib, sebelum dia kembali kepada Bapanya. Yesus mau supaya para murid-muridnya percaya, yakin, tahu Yesus itu adalah Allah. Bapa di dalam dia, dia di dalam Bapa. Dia benar-benar Allah. Bila para murid mungkin ada keraguan, Yesus mulai meyakinkan mereka. Lihatlah pekerjaan-pekerjaanku, katanya. Perhatikanlah semua apa yang telah kulakukan bersama-sama dengan engkau. Lihatlah semua yang telah aku lakukan. Sebab apa yang dilakukan oleh Yesus itu tidak mungkin dilakukan oleh orang sembarangan. Itu tidak mungkin dilakukan kalau bukan Allah di dalam dia atau kalau bukan dia Allah. Tanpa Allah, segala sesuatu yang Yesus kerjakan itu tidak mungkin. Hanya Allah yang dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menakjubkan. Pekerjaan-pekerjaan yang menimbulkan iman percaya. Setidaknya lihatlah pekerjaanku, kata Yesus. Yesus mengarahkan para murid untuk mengingat, memperhatikan semua apa yang Yesus lakukan sebelum Yesus meninggalkan mereka. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus itu menunjukkan siapa Yesus, Anak Allah. Orang tuli mendengar, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan, orang lapar diberi makan, orang tertindas dibebaskan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Orang-orang sakit disembuhkan, orang-orang kusta ditahirkan. Percayalah kepadaku. Percayalah Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Yesus mengingatkan murid-muridnya untuk percaya kepadanya. Dan kepada kita sekarang firman ini mengingatkan bagaimana kita percaya kepada Yesus Tuhan Bapa. Ibu-ibu yang dikasihi Yesus Kristus, karena Yesus akan mengakhiri pekerjaannya di muka bumi, menyelesaikan misinya dan kembali kepada Bapa, Yesus mau dengan percaya kepada Dia, murid-murid melakukan pekerjaannya. Dengan kata lain, Yesus mau supaya murid-murid itu melakukan pekerjaan apa yang Yesus lakukan. Memberitakan kerajaan Allah, memberitakan kabar baik. Kerajaan Allah sudah datang. Allah yang meraja di tengah-tengah dunia ini. Allah yang memberikan kehidupan, Allah yang memberikan keselamatan, memberitakan kabar baik. Kabar baik itu, pekerjaan-pekerjaan Yesus itu supaya diteruskan, supaya dilakukan oleh para murid. Ibu-ibu yang dikasihi Yesus Kristus, dengan memberitakan pekerjaan Yesus, dengan menyampaikan kabar baik, semakin banyak orang mengenal keselamatan. Sekali lagi, Yesus mau supaya murid-muridnya melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus, menyampaikan kabar baik. Bagaimana para murid untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu? Bagaimana para murid untuk menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan, Yesus Kristus keselamatan dunia, juru selamat dunia? Bagaimana para murid melakukan itu? Melakukannya dimulai dengan percaya apa yang sudah mereka lihat, yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Tanpa percaya, mereka tidak dapat melakukan pekerjaan itu. Hanya dengan percaya, para murid bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. Bahkan Yesus katakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi. Sangat dibutuhkan percaya kepada Yesus.
mengandalkan Yesus, mengutamakan Yesus di dalam semua pekerjaan. Yesus mengatakan kepada para murid-Nya, melakukan pekerjaan-pekerjaannya dimulai dengan percaya. Dan Yesus tidak hanya mengatakan supaya percaya melakukan pekerjaan, tidak sampai di situ. Yesus juga memberikan jaminan kepada para murid-Nya. Dia adalah Tuhan. Dia bukan hanya guru biasa. Dia bukan hanya pemimpin biasa. Yesus Tuhan. Jaminan Yesus kepada para murid-murid-Nya. Melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Ibu-ibu yang dikasihi Yesus Kristus, kalau kita sekarang bisa mendengarkan kabar keselamatan, percaya kepada Yesus karena ada orang yang mau melakukan pekerjaan Yesus, menyampaikan kabar baik kepada kita sehingga kita dapat percaya dan menerima keselamatan. Yesus memberikan jaminan kepada orang-orang yang percaya. Jaminan bahkan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Dan Yesus juga memberikan janji. Yesus Tuhan, kalau Dia berjanji, apa yang dikatakannya pasti ditepatinya. Yesus bukanlah pemberi harapan palsu. Dia mengatakan apa yang Dia katakan benar-benar. Dan Yesus berjanji kepada murid-murid-Nya yang percaya, yang melakukannya. Yesus berjanji. Apa ya janji Yesus kepada murid-murid-Nya? Apapun yang kamu minta di dalam namaku, apapun yang kita minta di dalam nama Yesus, Yesus akan melakukannya. Meminta di dalam nama Yesus, ini juga harus kita pahami dengan baik sebagai murid-Nya. Berarti meminta apa yang berkenan kepadanya, yang sesuai dengan pekerjaannya untuk menyampaikan kabar baik. Meminta sesuatu apapun, kata Yesus, di dalam namaku aku akan melakukannya. Tentu sekali ini menyadarkan kita meminta sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya pasti. Tidak mungkin yang kita minta itu jauh dari nama Yesus. Dan setiap yang kita minta apapun itu, Yesus melakukannya karena Yesus tahu kita memintanya untuk kemuliaan namanya. Jadi segala sesuatu yang diminta kepada Yesus, Yesus akan melakukannya karena Yesus tahu dan kita percaya itu untuk kemuliaannya. Pekerjaan pelayanan menyampaikan kabar baik untuk kemuliaan Bapa di sorga. Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, terakhir Yesus katakan, jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan perintahku. Percaya, mengasihi, dan melakukan perintahnya. Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, kita semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, apakah kita percaya Yesus Tuhan Juru Selamat kita? Apakah kita percaya Dia mengasihi kita, menyelamatkan kita? Yesus mau jangan hanya kita yang beroleh kabar baik keselamatan. Yesus mau supaya kita menunjukkan betapa kita mengasihi Yesus dengan menyampaikan kabar baik, melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, kabar baik. Kabar baik yang kita sampaikan lewat perkataan dan perbuatan kita. Dan setiap orang yang mendengarkan kabar baik yang kita sampaikan, mereka boleh mengenal siapa Tuhan kita. Dan mereka percaya Yesus keselamatan. Jika kita mengasihi Dia, jika kita percaya kepada Dia, pasti kita melakukan pekerjaannya. Pekerjaan apa itu? Menyampaikan kabar baik, melakukan hal-hal yang baik kepada sesama kita di tengah-tengah dunia ini. Sebagai ibu, mari kita menyampaikan kabar baik di tengah-tengah keluarga, menyampaikan Yesus Kristus keselamatan kita sekarang kekal sampai selama-lamanya. Sudahkah aku
Mari kita katakan, kaum ibu semuanya, sudahkah aku percaya, sudahkah aku melakukan perintahnya, sudahkah aku benar-benar mengasihinya? Roh Kudus menguatkan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami dikuatkan sebagai orang yang percaya, sebagai ibu di tengah-tengah keluarga kami, untuk senantiasa menunjukkan kasih kami kepada Tuhan, dengan melakukan perintah-Mu, menyampaikan kabar baik di tengah-tengah keluarga dan di sekitar kami, sehingga semakin banyak orang yang percaya, yang mengenal Yesus Tuhan keselamatan dunia ini. Kami memohon pengasihan-Mu Tuhan untuk semua kaum ibu, terutama Tuhan kaum ibu yang ada di dalam pergumulan. Bahkan ketika ada ibu yang mengalami penderitaan, Engkaulah Tuhan yang menolong mereka. Dan mampukan kami kaum ibu juga untuk menolong teman-teman kami perempuan yang berada di dalam pergumulan. Dan kami boleh menyampaikan kabar baik, kabar sukacita, Tuhan Juru Selamat yang mengasihi. Sehingga mereka dikuatkan dan diberikan sukacita oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, di masa pandemik ini, Engkaulah Tuhan yang tetap ada di hati kami, supaya kami juga mampu mengasihi sesama kami. Bebaskanlah Tuhan negeri kami, dunia ini, dari pandemik ini, supaya kami Tuhan boleh bersukacita melakukan aktivitas kami, terutama menyampaikan kabar baik. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan-Mu lah kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Dengarlah doa kami di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kami. Amin. Kita kembali bernyanyi dan kita boleh menyisikan persembahan kita. Kita bernyanyi dari buku ND 724 ayat 1 dan ayat 5. Kita bersama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Horas Madihita, salam sehat Madihita Sudena.